apakah kita benar-benar sudah merdeka jika suatu saat rumah sakit kita kekurangan air, energi, obat, atau alat kesehatan untuk menyelamatkan pasien? Tentu rumah sakit harus tetap mampu melayani ketika terjadi bencana, perubahan iklim, gangguan energi, maupun terputusnya rantai pasok. Karena itu tadi sustainability atau keberlanjutan itu bukan sekedar menanam pohon atau mengurangi plastik, Dr. Linda, tapi kita juga harus mengelola energi dan air dengan bijaksana, menjaga ketersediaan sumber daya, mengenali resiko perubahan iklim, dan mempersiapkan rumah sakit menghadapi berbagai krisis. Setiap pelayanan harus menjadi pembelajaran, data menjadi pengetahuan, penelitian menjadi inovasi, dan inovasi kembali meningkatkan mutu serta keselamatan pasien. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Sutomo, selamat datang di Podcast Edukasi dan Informasi RSUD Dr. Sutomo. Tidak terasa kini kita sudah menginjak di bulan Agustus, di mana kita biasanya memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini pastinya menjadi momentum yang tepat untuk kita mengenang perjuangan para pahlawan serta memaknai kemerdekaan bagi kesehatan masyarakat seluruh Indonesia. Dan di episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Direktur RSUD Dr. Sutomo, Ibu Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswa, Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika, Subspesialis DAI, Fins Divi FA Divi, Mars, tentang makna kemerdekaan dan bagaimana kontribusi rumah sakit dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi Prof. Cita. Selamat pagi Dr. Linda. Sehat ya Prof? Alhamdulillah, Dr. Linda juga sehat. Iya Prof, Alhamdulillah sehat Prof. Prof. Cita, kita kan sekarang tanggal 17 Agustus memperingati kemerdekaan Indonesia ya Prof ya. Kalau tahun ini tuh temanya adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kalau tema ini dilihat dari sudut pandang rumah sakit ya Prof, apa sebenarnya makna kemerdekaan untuk Prof. Cita ya Prof? Ya, terima kasih Dr. Linda. Jadi dalam point of view sebagai seorang dokter, seorang ibu, dan juga seseorang yang diberi amanah memimpin rumah sakit, saya sebenarnya justru sering bertanya dalam hati, apakah kita benar-benar sudah merdeka jika suatu saat rumah sakit kita kekurangan air, energi, obat, atau alat kesehatan untuk menyelamatkan pasien? Dan apakah kita sudah adil jika untuk menyembuhkan generasi hari ini kita justru meninggalkan bumi yang semakin sakit bagi anak dan cucu kita? Dan bagi saya tentu kemerdekaan hari ini juga berarti kemampuan menjaga kehidupan hari ini, esok, dan untuk generasi bahkan yang belum lahir. Baik. Menarik ya Prof ya. Jadi kan memang mungkin tidak hanya apa yang kita lakukan saat ini ya Prof ya, tapi bagaimana kita mempersiapkan untuk masa depan generasi mendatang ya Prof. Kalau arti dari Indonesia berdaulat sendiri Prof, dari perspektif rumah sakit, bagaimana Prof Cita memandang tagline ini ya Prof ya, terkait dengan perspektif rumah sakit? Iya, jadi berdaulat ya. Berdaulat itu berarti memiliki sistem kesehatan yang tangguh. Tentu rumah sakit harus tetap mampu melayani ketika terjadi bencana, perubahan iklim, gangguan energi, maupun terputusnya rantai pasok. Karena itu tadi sustainability atau keberlanjutan itu bukan sekedar menanam pohon atau mengurangi plastik, Dr. Linda, tapi kita juga harus mengelola energi dan air dengan bijaksana, menjaga ketersediaan sumber daya, mengenali resiko perubahan iklim, dan mempersiapkan rumah sakit menghadapi berbagai krisis. Jadi bagi saya, rumah sakit yang berdaulat adalah rumah sakit yang tetap mampu menjaga kehidupan ketika dunia sedang tidak baik-baik saja. Baik Prof. Ya memang ini ya Prof ya, kita tidak pernah tahu ya Prof apa yang akan terjadi ke depan, tetapi sebagai rumah sakit ya, dalam hal ini Rumah Sakit Dr. Sutomo itu tetap bersiap diri begitu ya Prof ya, menghadapi apapun krisis yang mungkin terjadi di masa mendatang ya Prof. Kalau tagline-nya ini kan juga ada Indonesia adil dan makmur ya Prof ya. Kalau kata adil sendiri Prof, bagaimana Prof? Terima kasih Dr. Linda. Jadi adil itu bukan hanya kepada
pada masyarakat yang kita layani hari ini seperti tadi sudah disampaikan di depan, tapi juga pada generasi yang akan datang. Jadi sustainability ya. Kita mengenal sustainability caring of life dengan 3 pilar, yaitu people, planet, bumi yang kita pijak dan kita huni, dan juga profit, yaitu kemandirian. Dan tentu rumah sakit menggunakan energi, air, obat, plastik, bahan kimia, dan banyak sumber daya lainnya. Dan kita harus menyembuhkan pasien hari ini, tapi jangan sampai cara kita menyembuhkan justru ikut membuat bumi semakin sakit ya dok. Dan tentu ini kita sebagai sama-sama seorang ibu ya, ini personal sebenarnya. Generasi masa depan bukan sesuatu yang abstrak. Jadi mereka adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan mereka juga punya hak atas udara bersih, air yang cukup, lingkungan yang sehat, dan sistem kesehatan yang tetap kuat. Jadi adilnya itu bukan adil dalam konteks hari ini saja, tetapi juga untuk masa depan. Untuk generasi masa datang ya Prof. Jadi makan kita, karena mereka juga berhak ya Prof ya, untuk mendapatkan apa yang mungkin kita rasakan saat ini ya Prof ya. Sehingga apa yang kita lakukan saat ini pastinya juga untuk mempersiapkan apa yang menjadi hak mereka, begitu ya Prof. Baik Prof, kemudian kata yang terakhir Prof, makmur. Nah ini bagaimana Prof terkait kata makmur ini hubungannya dengan sustainability dari rumah sakit? Ya betul, jadi tadi berdaulat, adil, dan makmur ya. Jadi makmur kadang-kadang disalahartikan menggunakan sumber daya banyak-banyaknya. Itu tentu tidak tepat ya. Karena justru bagaimana kita menggunakan sumber daya, dapat menggunakan sumber daya dengan bijaksana. Bagaimana kita menghemat energi, mengelola air, mengurangi limbah, melakukan green procurement, dan memanfaatkan digitalisasi bukan berarti mengurangi pelayanan. Jadi prinsipnya sederhana dok, kurangi pemborosan, perbesar manfaat bagi pasien. Dan tentu sebagai Academic Medical Center, tanggung jawab RSUD Dr. Sutomo juga lebih besar. Setiap pelayanan harus menjadi pembelajaran, data menjadi pengetahuan, penelitian menjadi inovasi, dan inovasi kembali meningkatkan mutu serta keselamatan pasien. Dan nilai dari sustainability itu harus kita tularkan pada dokter, adik-adik PPDS, mahasiswa, perawat, dan tentu seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ya Prof ya, gitu. Luar biasa sekali nih Prof. Berarti memang rumah sakit Dr. Sutomo ini memang sudah mempersiapkan ya Prof ya, tentang apa yang nantinya ini akan kita hadapi, itu sudah sangat dipersiapkan sekali ya Prof ya. Terakhir Prof, kira-kira apa nih Prof pesan Prof Cita dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Prof. Terima kasih Dr. Linda. Jadi 81 tahun yang lalu generasi pendahulu kita berjuang agar kita dapat hidup sebagai bangsa yang merdeka. Sekarang giliran kita bertanya apa yang akan kita wariskan pada generasi berikutnya. Bagi kami di RSUD Dr. Sutomo, berdaulat berarti rumah sakit yang tangguh, adil berarti menyembuhkan hari ini tanpa mengambil hak kesehatan generasi esok, dan makmur berarti menggunakan sumber daya yang bijaksana agar manfaat kesehatan dapat dirasakan seluas-luasnya oleh masyarakat. Menjelang 81 tahun kemerdekaan Indonesia, juga 88 tahun hari lahir RSUD Dr. Sutomo. Iya, mau ulang tahun juga ya Prof ya. 88, dan tagline kita tahun ini adalah Our Legacy. Jadi our-nya itu ya kita semua. Saya Dr. Linda, seluruh Sivitas Hospitalia Sutomo, Your Longevity. Jadi your-nya adalah pasien, hidup yang panjang usia, sejahtera untuk pasien. Dan terakhir Dr. Linda sebagai Academic Medical Center, tentu RSUD Dr. Sutomo berkomitmen untuk menyembuhkan hari ini, mendidik untuk esok, dan meneliti untuk menemukan jawaban, menjaga bumi untuk generasi berikutnya. Mengabdi dengan ilmu, memimpin dengan hati, berinovasi untuk negeri, dan menjaga keberlanjutan kehidupan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka untuk sehat, merdeka untuk bumi, dan merdeka untuk masa depan. Luar biasa sekali Prosita. Ya, luar biasa sekali Sobat Sehat Sutomo. Ya, terima kasih Prosita atas paparannya yang sudah sangat luar biasa tentang bagaimana makna kemerdekaan ya Prof dipandang dari sudut rumah sakit, dan bagaimana juga kesiapan RSUD Dr. Sutomo menghadapi generasi-generasi yang akan datang ya, sampai nanti ke masa depan, itu semuanya sudah sangat dipersiapkan dengan baik. Ya, luar biasa sekali Sobat Sehat Sutomo, bagaimana semangat kemerdekaan yang telah disampaikan oleh Prof Cita tadi, bahwa tidak hanya tentang apa yang kita lakukan pada masa saat ini, tetapi bagaimana kita mempersiapkan dan juga menjaga apa yang ada saat ini untuk masa depan generasi penerus kita nantinya. Bersama-sama mari kita mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata, memberikan pelayanan yang terbaik, menjaga kesehatan masyarakat, serta
serta membangun lingkungan dan sistem kesehatan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.